Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang warga Tani Link TV. Saya Cynthia Anggun. Saat ini saya sedang berada di Desa Songgomlor. Beberapa tahun yang lalu saya ke sini itu melihat banyak sampah yang berserakan. Namun kali ini sudah terlihat begitu bersih. Berdasarkan informasi yang saya dapat, BUMDes IMS lah yang mengelola sampah di desa ini. Mau tahu ceritanya? Yuk ikutin saya. Desa Songgomlor terletak di wilayah Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Dengan luas wilayah 735 hektar. Di tahun 2020, Desa Songgomlor memiliki jumlah penduduk 11.246 jiwa. Dengan luas wilayah tersebut dan didorong dengan potensi alam yang mumpuni, maka Desa Songgomlor memiliki suatu komoditas unggulan di bidang pertanian penanaman jagung, padi, dan bawang merah. Namun di balik keunggulan tersebut, Desa Songgomlor memiliki masalah yang sama dengan desa lainnya, yaitu tentang penanganan pengelolaan sampah. Selamat siang Bapak-bapak. Siang, Mbak. Lagi pada apa ini? Kebetulan ini kita lagi mila-mila bekas kemasan minuman, Mbak. Oh, sebenarnya saya kesini mau ketemu sama Bapak Direktur BUMDes IMS, Pak. Kira-kira udah datang belum ya, Pak? Tadi sih dia sempat sudah di sini, tapi kayaknya beliaunya sedang keluar, mungkin sebentar, Mbak. Berarti ini lagi proses pemilahan dulu ya, Pak? Iya, ini dipilah-pilah sesuai dengan jenis-jenisnya, Mbak. Oh, kalau boleh tahu itu jenis-jenisnya kayak apa aja sih, Pak? Ya, ini misal kemasan minuman gelas, berarti ya yang bening dengan yang bening seperti itu. Nah, ini kalau memang yang botol berarti dengan yang botol tapi bening. Nah, kalau yang ini berarti nanti masuknya itu campuran sama yang berwarna-warna seperti ini, nanti itu masuknya campuran. Oh, berarti yang botol sendiri, gelas sendiri gitu ya, Pak? Yang berwarna sendiri, bening sendiri. Oh. Terus setelah dipilah-pilah itu prosesnya apa lagi, Pak? Nanti setelah dipilah-pilah ini dimasukkan ke dalam mesin pencacah, Mbak. Terus kalau boleh tahu proses pencacahannya itu seperti apa sih, Pak? Kebetulan kalau masalah pencacahan itu masakan sendiri yang lebih tahu, Mbak. Mari Mbak, saya perlihatkan proses pencacahannya. Mari, Pak. Jadi ini bahan yang sudah kami pisah-pisah ya Mbak ya, berdasarkan warna, jenis, dan yang lainnya. Nanti proses ini langsung masuk ke sini. Langsung kita masukkan. Ini ada air sabun masuk ke dalam mesin pencacah. Langsung kita masuk ke bak ketiga. Nanti kita bilas ke pertama, kedua, dan ketiga, baru kita jemur. Oh, berarti ini kalau apa proses penggilingan itu yang aqua gelas sendiri, botol sendiri gitu ya, Pak? Harus dipisah-pisah. Oh, tidak boleh dicampur. Oh, jadi seperti itu ya, Pak? Oh, itu Bapak Direkturnya sudah datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kok ada tamu yang mau ingin ketemu Bapak. Oh iya. Siang, Pak. Saya Cynthia. Iya. Pak, saya mau minta waktunya sebentar untuk tanya-tanya mengenai pengolahan sampah ini. Boleh, Pak? Oh boleh, kami berikan waktu seluas-luasnya. Oke, Mbak Cynthia, kita ngobrol di sini saja ya. Baik, Pak. Terima kasih. Jadi begini, Pak, maksud kedatangan saya kemari itu ingin mencari tahu tentang pengolahan sampah yang ada di Desa Songgomlor. Nah, itu apa sih yang menginspirasi Pak Wahid dalam menggagas ide pengolahan sampah ini? Oke, terima kasih Mbak Cynthia. Ide gagasan dari unit usaha pengolahan sampah ini berawal dari pengalaman pribadi saya. Setiap hari saya disuruh oleh istri untuk membuang sampah rumah tangga. Karena pada saat itu
belum ada TPS yang dibuat oleh desa, maka saya membuang sampah di sungai. Itu saya lakukan di malam hari dengan tujuan supaya tidak ketahuan oleh warga. Tapi nyatanya saya ketemu warga yang melakukan buangan sampah di sembarang tempat. Berawal dari kejadian seperti ini, saya memiliki ide agar melalui Musdes tahun 2018 dibentuk sebuah usaha pengolahan sampah oleh Badan Usaha Desa. Alhamdulillah, melalui Musdes tahun 2018 kami dapat merealisasikan sampai sekarang sudah berkembang terus dan memiliki unit usaha baru, yaitu unit usaha pengolahan sampah plastik. BUMDes IMS dapat berkontribusi melalui potensi kerawanan sosial dengan dikemas penciptaan lapangan kerja melalui unit usaha pengolahan sampah. Lalu sejauh ini ada berapa banyak sih Pak penyerapan tenaga kerja dalam pengolahan sampah ini? Oke, unit usaha pengolahan sampah itu menyerap tenaga kerja 4 orang. Itu untuk melayani warga yang tersebar di 17 RT. Sampai sekarang kita gaji dengan gaji per bulan itu 2.100.000. Jadi pengeluaran kami per bulan untuk membayar tim sampah itu 8.400.000. Juga adanya program bank sampah ini bisa mendatangkan rezeki baru bagi keluarga sebagai pendapatan alternatif atau tambahan. Sedangkan usaha pengolahan, unit usaha pengolahan sampah plastik ini menyerap tenaga kerja 3 orang untuk memilah sampah plastik berdasarkan jenis dan warnanya, juga untuk menjalankan operasi mesin ini, mesin pencacah. Berarti lumayan banyak ya Pak ya? Ya, alhamdulillah kita sudah memberikan lapangan pekerjaan kepada warga kami. Berarti dengan adanya kegiatan unit pengolahan sampah ini, dampak lingkungan apa sih Pak yang bisa dirasakan oleh warga Songgomlor? Jelas ini berdampak pada lingkungan kami yang dulunya kotor jadi bersih. Jalan-jalan jadi bersih. Sungai juga sudah tidak ada tumpukan sampah plastik. Jadi itulah manfaat dari program unit usaha pengolahan sampah. Juga kebiasaan masyarakat yang membuang sampah sembarangan sekarang sudah tidak ada atau diminimalisir. Jadi manfaatnya di situ. Lingkungan jadi bersih ya Pak ya tentunya. Oke Pak, lalu setelah pencacahan plastik ini, itu pengembangannya bagaimana Pak? Untuk sekarang hasil cacahan ini Mbak Cynthia ya, ini baru hasil cacahan yang kita produksi ini kita kemas, kemudian kita jual ke industri, ke pabrik. Ke depan kita merencanakan agar hasil yang sekarang kita peroleh ini kita tingkatkan lagi untuk menjadi biji plastik. Kalau sudah bisa melampaui seperti itu, kita juga mudah-mudahan BUMDes Insan Mandiri Sokadana ini berhasil membuat perlengkapan rumah tangga yang berasal dari cacahan ini. Berarti itu untuk kedepannya kemungkinan besar kedepannya itu lebih ini ya Pak, lebih diefektifkan lagi ya Pak? Ya, akan kita tingkatkan terus. Tingkatkan terus, ya. Betul. Oke Pak, ini pertanyaan saya yang terakhir. Jadi gini Pak, apa sih rahasianya Pak Wahid bisa berhasil dalam mengelola unit pengelolaan sampah ini? Komitmen Mbak Cynthia, itu yang penting. Jadi semua komponen yang ada dalam kegiatan program pengolahan sampah ini harus bekerja sungguh-sungguh. Pertama, kami memiliki moto
sampah adalah harta. Maka kegiatan ini harus dapat memberikan kontribusi pendapatan buat BUMDes kami. Yang kedua, tim sampah juga sudah bekerja keras, berkeliling setiap hari untuk mengambil sampah dan melayani warga. Bahkan mereka bekerja itu setelah subuh. Jam 5 sudah beroperasi untuk mengambil sampah untuk dibuang ke atau dikirim ke TPS. Yang ketiga, komitmen dari warga atau komitmen dari pelanggan sampah. Mereka harus mematuhi ataupun menjalankan kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama itu. Sampah ditaruh di tempat yang sudah kita tentukan karena kita sudah memberikan tong sampah di setiap sudut. Yang kedua, tidak membuang sampah di sembarang tempat. Kebiasaan yang lama membuang sampah di sungai itu tidak dilakukan kembali. Kemudian yang ketiga, rutin membayar iuran sampah. Komitmen bersama dari semua komponen yang ada di masyarakat, baik itu pemerintahan Desa Songgomlor, BUMDes Insan Mandiri Sokadana, RT, RW, inilah yang menjadi kunci sukses dalam menjalankan program unit pengolahan sampah. Itu Mbak Cynthia. Oh ya, itu sangat menginspirasi sekali ya Pak ya. Semoga itu bisa menjadi inspirasi oleh banyak BUMDes lainnya. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Mungkin setelah ini saya mau ke rumah Pak RT dan mau ke kantor desa, mau lanjut bertemu dengan kepala desa. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Mbak Cynthia, terima kasih atas kunjungannya. Mudah-mudahan ini bisa berkesan untuk semua. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Saya pamit ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak. Oh ya. Selamat sore. Maaf Pak mengganggu waktunya. Saya penasaran ya Pak sama sungai yang ada di sini. Kok bersih, nggak ada sampah? Itu apakah masih dalam jangkauan BUMDes IMS? Ya betul. Ini masih di wilayah Desa Songgomlor, di mana BUMDes Insan Mandiri Sokadana Songgomlor sangat membantu atas kebersihan lingkungan ini. Oh, jadi begitu ya Pak. Jadi dengan adanya unit pengolahan sampah yang dikelola oleh BUMDes IMS, itu ada manfaat yang bisa dirasakan oleh warga Songgomlor. Oh ya sudah Pak, kalau begitu saya mau pamit, mau jalan-jalan lagi Pak. Terima kasih atas waktunya. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ada apa Mbak? Pak, rumah Pak RT, punten di mana ya Pak? Oh kebetulan saya sendiri ketua RT di sini. Ada apa Mbak? Oh ya Pak, saya mau tanya-tanya seputar BUMDes IMS yang khususnya itu unit pengolahan sampah. Iya. Nah itu bagaimana sih Pak iuran sampah dalam pengelolaan sampah di Songgomlor ini? Oh iya, kebetulan untuk iuran sampah di RT saya, RT 0104 itu sampai sekarang masih lancar. Dan untuk iuran itu terbagi ada 3 macam ya. Yang pertama itu yang 15.000 itu untuk keluarga yang mampu seperti yang pedagang. Kemudian ya ada yang 10.000 itu untuk keluarga yang mampu tapi dia biasa tidak berdagang. Kemudian ada yang 5.000 karena memang dia mampunya 5.000. Bahkan untuk di RT sini itu ada beberapa warga ya, ada beberapa warga mungkin ada 10 itu yang dibebaskan karena memang kondisi ekonomi tidak sampailah untuk ke situ. Itu begitu Mbak.
Oh ya Pak, tentunya kan dalam menjalankan iuran seperti itu kan ada kesulitan-kesulitan. Itu awal kesulitannya bagaimana sih Pak? Oh iya, untuk pertama kali ada kegiatan BUMDes di sini, untuk iuran memang 1 bulan, 2 bulan itu terus terang namanya juga wong desa ya Mbak ya. Iya. Wong desa itu harus diberi contoh. Untuk pertama memang sulit, banyak yang belum sadar. Tapi alhamdulillah Mbak, berkat kerjasama dari pemerintah desa, dari alim ulama, dari tokoh masyarakat, dan bahkan pemuda memberi penjelasan kepada warga di sini ya. Dan akhirnya alhamdulillah mereka sadar dan sekarang itu sudah berjalan normal seperti itu Mbak. Oh ya Pak, terus untuk pendapatan per bulannya sendiri khusus di RT ini tuh kira-kira berapa ya Pak? Untuk di RT 0104 itu per bulannya itu maksimal itu 1.300.000, minimal itu 1.100.000. Itu tiap bulannya itu berbeda-beda ya, maklum kadang-kadang warga kan ada yang tidak punya uang, kadang-kadang juga ada kebutuhan lain yang memang harus dipenuhi. Jadi ya tidak sama, ada naik ada turun seperti itu Mbak. Terus untuk upah Pak RT-nya sendiri itu kira-kira berapa Pak? Oh, untuk upah Pak RT itu sesuai dengan kesepakatan dari BUMDes dengan penarik iuran ya, itu mendapat 10%. Jadi misalnya bulan ini saya menarik iuran warga mendapat 1 juta misalnya ya, berarti saya mendapat 100.000. Kalau misalnya mendapat lebih ya otomatis lebih. Dan ya alhamdulillah ini berkat adanya BUMDes, termasuk juga bisa membantu ekonomi saya sebagai RT. Maklum ya, RT kan tidak mendapat honor, tidak mendapat gaji dari pemerintah. Betul. Jadi dengan adanya BUMDes, saya atas nama seluruh ketua RT mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Karena dengan adanya ini termasuk sedikit membantu ekonomi dari semua RT. Oh ya Pak. Oke Pak, baik, mungkin saya rasa cukup pertanyaan dari saya dan jawaban-jawabannya juga sudah mewakili mungkin Pak. Terima kasih waktunya Pak. Oh iya, barangkali Mbak mau ini bawang, silakan. Iya, boleh Pak. Boleh bawa, ya, silakan terima kasih Pak. Ya, mari Pak, saya mau lanjut ke kantor desa bertemu Pak Lurah. Monggo Pak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Subhi, Kepala Desa Songgomlor. Sampah merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi pemerintah Desa Songgomlor dan masyarakat, khususnya Kabupaten Brebes dan bahkan mungkin dunia. Daya dukung serta daya tampung baik TPS dan TPA memang terbatas, sehingga sampah menjadi momok tersendiri yang perlu segera diatasi. Oleh karena itu, sebagai upaya dilakukan pemerintah Desa Songgomlor beserta lembaga desa, BUMDes, beserta masyarakat untuk dapat mengolah sampah menjadi barang yang bernilai ekonomis dan berdampak manfaat sosial bagi masyarakat. Harapan kami, pemerintah Desa Songgomlor, BUMDes IMS ini lebih berkembang dan lebih maju lagi, karena pada saat ini baru pada tahap pencacahan atau pemilahan, kemudian nanti kita harapkan bisa sampai ke proses selanjutnya, yaitu pengolahan menjadi biji plastik dan diproduksi menjadi bahan atau barang-barang yang berbahan dasar plastik seperti gerabah ataupun kebutuhan rumah tangga lainnya. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ari Harisiswanto, Camat Songgom, Kabupaten Brebes. Kami ada program LISA, lihat sampah ambil dan buanglah pada tempatnya. Dukungan dari masyarakat Desa Songgom dan seluruh pemerintah desa di Kecamatan Songgom itu sejalan dengan kegiatan di BUMDes IMS Desa Songgomlor, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes dengan rumah pengolahan sampah dalam lomba festival Desa Lestari tahun 2020. Mari bersama-sama kita dukung BUMDes IMS, salah satu BUMDes yang mewakili Kabupaten Brebes di tingkat Jawa Tengah.
dengan cara like and share di vlog BUMDes IMS Desa Songgom Lor, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes. Guyub Rukun Songgom Istimewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik warga Taniling TV, itu dia perjalanan saya di Desa Songgom Lor yang mengulas tentang unit pengelolaan sampah yang dikelola oleh BUMDes IMS yang tentunya memberikan banyak manfaat dan juga dampak positif bagi warga Songgom Lor, dan semoga menjadi inspirasi bagi BUMDes lainnya. Sekian, saya Cynthia Anggun, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami BUMDes Insan Mandiri Sokadana, Songgom Lor, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, dukung kami menjadi juara dalam kompetisi vlog Festival Desa Lestari 2020 dengan cara like and share di channel YouTube Taniling TV. BUMDes IMS, generasi now bangun desa.